Ini baru nasib pembicara terakhir ketua. Jawab salam pun udah tak semangat lagi. Emping bukan sembarang emping, emping ditokok di atas kayu. Memang aku dibilang orang Mandeling, walaupun Mandeling tapi jiwaku jiwa Melayu. Kalau beli daun salam dibungkus ketupat, ambil keranjang isilah nanas. Yang jawab salam dengan semangat didoakan cicilan dan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan korban mekar. Mau lunas bu? Bu mau nggak punya sangkutan dengan mekar? Mau nggak punya kaitan dengan mekar? Mau? Berarti mau ngutang terus? Utang itu jangan dipikirkan, karena kalau dipikirkan nggak lunas-lunas. Utang itu dibayar supaya cepat lunas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para asatidz yang hadir. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan juga Ketua 50, Ketua Limpul yang sering kita panggil. Saya sering lihat beliau di TikTok. Baru ini saya ketemu dengan beliau. Walaupun sebenarnya saya nggak kalah viralnya dengan beliau, tapi kalau di Medan viral dari saya. Makanya saya tadi ajak foto beliau. Saya pengen selfie sama beliau. Insya Allah nanti saya upload ke TikTok. Pasti banyak penontonnya. Mau? Sekali foto Limpul? Enggak lah, kalian lah yang bayar. Bayarnya sama aku. Yang kita hormati dan kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita Abang Da Hamdan Simbolon, yaitu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa untuk Kota Madya Medan. Kemudian mobil khusus yang kita hormati dan kita muliakan Abang Da Muhammad Fahru Roji, asli anak Melayu ya Bang ya. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, seluruh hadirin yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya kita yang datang di sini adalah hamba-hamba Allah yang telah dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya Rabbal. Perkenalkan Ibu, Bapak, nama saya Arif Habibi. Saya tinggal memang di Kabupaten Deli Serdang. Saya nggak punya hak suara untuk Abang Da Muhammad Fahru Roji. Tapi begitu saya tadi ditelepon Bang Hamdan, Ustadz, sebelum kita ke acara saya, harusnya kami di acara beliau. Memang betul kata beliau, beliau juga punya acara hari ini, tapi beliau sempatkan ke sini telepon saya. Di mana Bang? Kita ke Marelan dulu. Abang Fahru Roji. Beliau asli anak Melayu, Ustaz. Begitu dengar anak Melayunya, ayo Bang. Tapi ini belum jelas Ustaz katanya. Nggak usah pikirkan duit Bang, pokoknya aku jalan karena anak Melayu. Ya kalau ada alhamdulillah kan. Ya kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada ya parah kali lah. Canda Bang, bercanda. Begitu dengar anak Melayu. Begitu dengar anak Melayu, ayo Bang kita cepat gerak. Belum makan. Bang Hamdan ngajak aku makan tadi di samping masjid masjid apa namanya, depan Yaspi Al Usmani. Situlah ada rumah makan, situ kami makan tadi sebentar. Kenapa saya tertarik? Saya salah satu jabatan saya di Sumatera Utara sebagai bendahara umum komunitas Dai Melayu Sumatera Utara yang diketuai oleh Ustadz Al-Bukhari Al-Hafiz yang rambutnya gondrong. Saya bendahara umum, asli anak Melayu di Labuan Batu Utara. Walaupun saya pakai marga Batu Bara, saya nggak ngerti marganya dari mana. Kutanya ayahku nggak tahu. Pokoknya udahlah, kau terima aja itu batu baranya. Aku nggak tahu entah dari mana katanya. Ya udahlah, aku pakai aja lah. Tapi yang pasti saya memang mengaku anak Melayu karena emak saya juga asli Melayu dan saya Bu alumni SMA Hang Tuah Belawan. Jadi masih Medan Utara. Sama ya? Tahun berapa Kak?
Nah, masih adekanku, aku tamat 2003 dari SMA Hang Tuah Belawan. Istri saya 3, anaknya. Belum habis aku ngomong, cepat kali kalian. Istri saya 3 anaknya, marganya Lubis. Ada di sini orang Mandailing juga. Mana Lubis, Pak? Masya Allah, ini berarti ayah yang di. Iya, sama di Tembung itu Lubisnya juga nggak pandai bahasa Mandailing, Pak. Lubisnya bahasa Melayu juga itu. Saya ceramah ke Tanjung Pinang, ceramah ke Batam, ceramah di Dabo, di Dayak, ibu kota Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Di situ saya lihat Bapak Ibu, di kota Dayak itu ada museum Melayu. Ternyata Dayak Kabupaten Lingga itu adalah pusat kerajaan Johor dan Pahang. Kerajaan Johor dan Pahang itu yang ada di Malaysia, itu pusatnya ada di Dayak, dan itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika saya masuk ke dalam museum itu, saya melihat peninggalan-peninggalan bangsa Melayu yang masih ada abadi di situ. Orang di luar sana banyak mengatakan begini, orang Melayu itu sifatnya kerja mau gaji mau banyak. Anak Melayu itu banyak orang bilang pemalas. Di saat itu saya buat video. Itu durasinya kalau saya nggak salah cuma 3 menit. Saya buat video di situ, saya katakan, hari ini saya berada di Museum Kota Dayak, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, dan saya melihat bukti-bukti peninggalan-peninggalan kerajaan Melayu yang ada di negara Indonesia, bahkan Asia. Kalaulah seandainya anak Melayu itu pemalas, kan banyak orang bilang gitu, Pak. Mereka bilang anak Melayu pemalas. Kalaulah seandainya anak Melayu pemalas, orang Melayu pemalas, nggak akan mungkin Melayu pernah berkuasa di negeri ini, bahkan berkuasa di Asia. Bu, tolong Bang, karena yang sini nengok ke sana, aku pun nggak ditengok lagi. Sana semua, udah Bu, tengok ke sini Bu. Nggak lama-lamanya, aku sebentar aja aku ngomong. Kalau mau banyak-banyak lihat aja di YouTube, bukan channel YouTubeku, nggak punya channel YouTube saya, jadi nggak ada promosi. Cuman ceramahku banyak di YouTube. Ibu ketik aja, bapak ketik aja di YouTube, Uwas KW, muka aku yang muncul. Alhamdulillah, karena mirip sama Uwas, aku terkenal ceramah kemana-mana. Cuman karena mirip, aku bukan seperti Bang Hamdan. Kalau Bang Hamdan jelas alumni Mustofawiyah, santri. Saya bilang tadi tamatannya SMA, SMP-nya dulu di Jalan Krakatau, SD-nya di kampung, pendidikan umum. Kok bisa jadi ustadz? Wallahu a'lam. Banyak orang bilang gitu. Wah, pernah nyantri, kok jadi ustadz? Nggak pernah di pesantren, bisa jadi ustadz. Aku pun nggak pernah minta sama Tuhan jadi ustadz. Ya cuman karena orang-orang amanakan, ya beginilah. Mirip sama Uwas, alhamdulillah, tambah terkenal lagi. Padahal Ustadz Abdul Somad itu bukannya ganteng. Jujur Ibu, tanya Ibu, ganteng nggak dia? Hah? Betul? Sama Rizky Bilar mana lebih tampan? Tahu aja kalian yang tampan. Tapi saya lebih bangga dibilang mirip Ustadz Abdul Somad daripada mirip Rizky Bilar. Kenapa? Karena bagiku tak ada guna tampan kalau taunya cuma nyakitin perempuan. Betul? Betul? Bang, cekek dedek Bang. Kan viral kemarin kan? Iya. Mirip sama Uwas. Bapak Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur 3 kali ngundang saya ceramah di Samarinda. Bapak Bupati Kutai Kartanegara, ibu kota kita yang baru, Bapak Edi Damansa pernah ngundang. Bapak Bupati Edi Damkara Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ngundang saya di Kepulauan Riau, di Palembang, di Lampung, di Metro, di mana lagi Ustaz, semua udah kujelajahi. Cuman Maroki aja yang belum. Itulah bedanya aku sama Uwas. Kalau Uwas alumni Maroko, aku Maroki aja belum. Sombong Ustaz? Enggak, berkah mirip ulama Bu. Makanya hari ini saya tekankan, saya nggak berani berpaham Bapak Ibu.
Ustadz yang UAS yang original udah tahu kan kemana? Nomor berapa dia? Dia milih nomor berapa? Nomor berapa? Nomor? Masa yang KW nggak ikut? Ya kan? Yang KW harus ngikut, betul? Iya. Nanti lari. Saya pakai nama UAS KW ini bukan sembarangan Bapak Ibu. Saya sudah minta izin sama beliau 2 kali. Terakhir saya ketemu beliau itu di Masjid Ali Yasmin di samping Carrefour. Jadi sebelum beliau ceramah saya diundang ceramah dulu. Mungkin Ketua Limpul kenal sama Pak Haji Siddiq. Jadi beliau yang undang saya, Ustadz kami datangkan UAS. Terus ada apa Pak Siddiq? Kami mau sebelum yang asli ceramah yang KW dulu katanya. Wah, ceramah aja di situ. Selesai ceramah disiapkan satu ruangan, kami makan. Kemudian saya minta izin lagi untuk kedua kali pakai nama gelar UAS KW. Dan itu videonya ada di YouTube. Yang upload bukan saya, tapi ajudan pribadinya beliau di channel Highgas Official. Itu yang megang channel itu ajudan pribadi Ustadz Abdul Somad. Ya. Mirip sama ulama berkah, apalagi mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh. Mirip sama ulama dapat berkah, mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh ulama dapat berkah, apalagi mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Ulama sepakat, istimewa ulama menyuruh kita untuk milih kemana, Bu? Milih kemana? Betul? Betul? Jangan betul-betul aja. Nanti NPWP nomor piro wani piro. Malam tanggal 14 datang si Pajar nyerang. Ya Bu, kalau ada si Pajar malam tanggal 14 datang, Ibu nggak usah hiraukan. Kata bang apa tadi? Bang Hamdan, ambil, anggap aja sedekah. Misalnya dia ngasih, nih, untuk apa ini? Doakan saya. Mungkin dia nggak bilang pilih aku, coblos aku, tapi dia bilang apa? Doakan saya, ambil duitnya, aku doakan, mudah-mudahan Bapak menanggung. Ya kan? Ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyuap dan disuap tempatnya neraka. Mau masuk neraka? Udah pernah nengok neraka? Mau nengok? Kalau mau nengok biar disuruh caleg-caleg sama wasbir sama ibu. Nauzubillah min dalik. Bu, singkat saja satu ayat Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna, Allah akan turunkan barokah dari mana? Dari langit. Dikeluarkan keberkahan dari bumi. Ternyata Bapak Ibu, kenapa keberkahan di negeri kita mulai hilang satu persatu? Beda. Orang dulu sama orang sekarang beda. Orang dulu hidupnya penuh dengan keberkahan. Misal, saya ingat waktu kecil kalau mau makan ayam penyebabnya ada 2. Orang dulu tuh makan ayam sulit, Bu. Penyebabnya cuma 2. Pertama, ada undangan. Diajak almarhum ayah, ya Rid, ada undangan orang pesta, ikutlah. Alhamdulillah makan ayam, aku ya Allah. Dulu makan ayam itu orang kaya, Bu. Yang kedua, ayam kita berangkot. Udah mau mati sakaratul maut, datang almarhum ayah, Rid, dia ya ambil pisau. Kenapa ya? Ayam sakaratul maut, nanti kalau udah mati nggak boleh lagi disembelih, kalau dimakan haram hukumnya. Umur 6 tahun saya udah tahu saya kalau makan ayam mati hukumnya. Jadi Ibu makan ayam itu, ayam mati disembelih baru dimakan, hukumnya haram. Itu orang dulu. Tapi berkahnya orang dulu, yang dimakan ayam sakit, yang makan sehat. Anak sekarang, ayam apa yang mau Ibu makan? Ayam penyet, geprek, apa lagi? Ayam pecah, ayam kremes, di ringgut ada ayam lepas. Wah, itu kalau beli awak mesannya cepat. Kenapa? Orang tuh nyari ayamnya dulu, karena ayam lepas. Ada ya, ada ayam galau ada, ya kan? Yang dimakan ayamnya sehat, tapi yang makan sakit. Itu berkah. Orang Arab sama orang Indonesia, mana lebih makmur sejahtera rakyatnya? Hah? Orang Arab, betul? Kalau makmurnya orang Arab, lebih subur tanah Arab atau tanah Indonesia? Saking suburnya tanah di Indonesia, cabai pun tumbuh di gigi. Makan nggak kumur-kumur, nggak masuk gigi. Coba.
Maka ada lagunya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul begitu? Nggak percaya ibu? Batang ubi itu ambil copot potong. Udah ada tanah di belakang sedikit, batang ubi tadi ibu cucukkan aja. Nggak perlu ibu kali-kali, ibu cucukkan aja batang ubi. Tengok 5 hari atau 6 hari kemudian berdaun itu batang ubi. Suburnya tanah Indonesia. Tapi coba batang ubi cucukkan ke padang pasir yang ada di Madinah, di Mekah. Beda kan? Yang terjadi apa? Ada daun yang tumbuh? Oh enggak, bukan lagi tumbuh, tapi batang tadi berubah jadi tongkat. Maka di negara kita, di negeri kita, batang kayu bisa berubah jadi tanaman. Tapi kalau di tanah Saudi, tanaman berubah jadi tongkat. Coba berkahnya negeri mereka. Apa penyebabnya? Penyebabnya bu, kalau di Saudi azan berkumandang, hayya 'alas salat, semua pedagang tutup jualan. Oh nutupnya bukan kayak kita. Kalau kita nutup warung berlapis-lapis pintu, ada pintu kayu, ada pintu besi, gemboknya di atas, di tengah, di bawah, ya kan? Kalau di Arab itu nutupnya nggak begitu, cuma diletakkan tulisan di depan halal. Artinya kalau kita lewat kita ambil nggak masalah, karena yang punya sudah halalkan. Itu pun barang yang nggak ada yang hilang. Coba buat di kampung kita ini begitu. Ibu jualan, ibu buat azan, Allahu Akbar, tulis halal. Ibu sholat ke dalam, keluar ibu stylingnya pun lewat. Nggak bisa. Kenapa? Sejahtera, makmur rakyatnya. Apa yang menyebabkannya? Penduduk negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Supir taksi mendengar azan, dia berhenti, dia keluar dari pintu taksinya, digelar sajadah di samping taksi, masjid jauh, dia angkat tangan takbiratul ihram, dia sujud di hadapan Allah. Itu orang-orang mereka orang-orang Saudi. Kita kadang-kadang azan berkumandang. Pemimpin rakyat itu namanya penduduk. Penduduk itu bukan hanya rakyat aja, bukan hanya pejabat saja. Yang namanya penduduk negeri, pejabat dan rakyat masyarakat, itulah namanya penduduk. Artinya apa? Kalau ibu bapak pengen dapat pemimpin wakil rakyat yang baik, jadi pemilih yang baik dulu. Bo. Udah ada nggak dimingi-mingi duit? Satu orang caleg ngasih sekian, ada nggak dengar? Hah? Nggak ada. Ada yang ngasih 100 satu orang, ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300, ada nggak? Ibu ambil itu, ibu lari daripada putra daerah. Ini putra daerah bu, ini anak ibu. Baru ini anak ibu. Saya kasih contoh. Ada yang ngomong gini, Ustaz, caleg-caleg ini nggak ada yang bagus Ustaz. Ngomongnya aja di awal bagus-bagus Ustaz. Semua aku tengok buruknya Ustaz. Kalau seandainya semua caleg yang ibu kenal buruk, cari caleg yang paling sedikit keburukannya. Yang penting jangan golput, apalagi putra daerah. Ibu di rumah, anak ibu main-main sama anak orang. Ini misal, ini sekasar-kasarnya bang. Mudah-mudahan bukan seperti ini yang terjadi. Anak ibu main-main sama anak orang dalam di rumah ibu. Tiba-tiba ada uang ibu yang hilang. Di antara dua yang ambil. Kalau tidak anak ibu sendiri, anak orang. Ibu marah besar ketika yang mengambil ini siapa? Anak orang atau anak ibu? Hah? Ibu kecewa anak ibu atau anak orang yang ambil? Hah? Anak mana? Anak orang lah. Toh kalau anak kita yang ngambil, memang kita kok punya kewajiban nafkahi anak, harta ibu cari untuk anak ibu kok. Maka anggaplah beliau anak, bukan berarti beliau ambil duit ibu, tidak. Sekasar-kasarnya begitu. Tapi jangan lihat kekurangannya, jangan lihat kesalahannya, karena manusia sekarang lebih mudah melihat semut di ujung lautan daripada melihat gajah yang ada di depan mata. Ya bu ya, 200.000, 300.000. Kata bang tadi, kalau sedekah sini, doakan sini, pilih. Bukan itu yang buat ibu tenang, karena yang membuat ibu tenang ingat sama Allah. Maka beliau tadi berjanji apa? Saya berjanji kepada Allah, bukan berjanji sama ibu. Artinya orang yang takut kepada Allah itulah pemimpin-pemimpin yang memang harus kita perjuangkan.
dia sadar bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah nanti tanggal 14 Februari menang atau tidak itu sudah menjadi ketetapan Allah, cuman hanya ingin berjuang, berusaha, berikhtiar. Apa kata Ketua Limpol? Kalau tidak ada orang kita di parlemen, di gedung DPR, ibu mau ngadu kemana? Betul? Apalagi beliau tetangga ibu. Ibu susah, yang duluan tahu susah ibu siapa? Keluarga di kampung atau tetangga? Tetangga. Ibu punya keluarga di Belawan, mau ibu tengah malam, yang tahu tetangga atau keluarga yang di Belawan? Kalau ibu senang, yang senang siapa? Tetangga. Ibu susah, yang nolong ibu siapa? Tetangga. Ibu kaya, yang iri siapa? Tetanggaku, idolaku, ya kan? Iya, karena harta itu nggak jamin ketenangan. Saya dulu, Bu, waktu lajang nggak punya kereta, dibelikan emak kereta. Begitu dibelikannya kereta, pulang jam setengah 12 malam. Sebelum ada kereta, aku pulang jam 11. Menjak ada kereta, kadang pulang setengah 12, kadang jam 12, kadang jam 1 malam. Pulanglah saya, belum pakai kereta. Niko mak, salam kau Rif, iya mak. Masuk kau tidur, iya mak. Udah kekunci pintu, udah mak. Udah mak, aku tidur. Stop, nggak ada ngomong lagi. Begitu punya kereta, kau Rif, iya mak. Nggak kau masukkan kereta, udah mak. Nggak kekunci pintu, udah. Yang atas sudah. Tengah, iya mak, udah. Bawah juga, iya. Aku kunci udah tiga mak. Nah, kau buat palang lagi di tengah, ditaruh lagi palang di tengah. Udah kau buat palang di tengah mak. Ayo, udah pergi kau ke dapur. Ngapain mak? Ambil tutup periuk. Untuk apa mak? Kalau takkan atas pintu. Nanti kalau ada orang masuk diam-diam itu jatuh, nah nanti kita terbangun katanya. Betul, tengah malam rumah kami di kampung pesisir itu kan pakai kayu-kayu apa namanya, broti. Ustaz, pakai broti kan tikus enak aja lewat-lewat. Namanya di pesisir. Tikus lewat senggolnya tutup periuk tadi. Tuh jatuh. Gerontang, brek, maling, kereta, awas kereta hilang. Baru gara-gara kereta sebiji udah nggak tenang dia tidur. Ternyata harta nggak bisa menjamin kita menenangkan diri. Ibu ingat sama laki bisa tenang. Bapak ingat sama bini tenang Pak? Iya Pak. Takut sama bini, emang gimana? Pak ingat sama bini tenang nggak Pak? Jujur aja, jawab aja. Enggak. Ingat sama laki tenang? Ingat sama anak tenang? Enggak. Ibu ingat sama anak, nanti anak tamat SD, SMP kemana, tamat SMP, SMA kemana, tamat SMA kuliah di mana, tamat kuliah kerja di mana, udah kerja nikah sama siapa, udah nikah punya anak atau enggak, udah punya anak nanti bisa enggak bangun rumah, udah bangun rumah bisa enggak beli mobil, udah beli mobil bisa enggak buat usaha, enggak habis-habis Bu pikiran ibu, enggak bisa tenang memikirkan anak. Betul enggak Pak? Mama datang sama saya waktu ngaji, Ustaz, aku Ustaz dah tenang, gak ada lagi yang kurus, anak nikah semua Ustaz, aku bebas, mau ke Aceh, mau ke Brastagi, mau ke Perapat, mau kemana-mana jalan-jalan, bebas Ustaz. Habis ngomong gitu dia datang, anaknya ngantarkan cucunya. Mak, tengokkan anakku ya mak, aku mau undangan. Ternyata dari mulai dia anak-anak sampai punya anak, nyusahkan emaknya aja. Ya jangan macam-macam Bu, nggak bisa tenang ibu ingat sama anak. Ingat sama laki nggak bisa tenang. Jam 5 lakiku mau pulang, lagi menggosip orang tuh 5 orang, ya kan? Yang satu bilang, Kak aku pulang duluan ya Kak. Oh kenapa cepat pulang? Lakiku mau pulang kerja nih Kak. Terus kalau laki kau pulang kenapa? Ih kakak, kalau lakiku pulang aku nggak di rumah bisa melayang Kak, periuk buatnya Kak. Jadi kau takut sama laki kau? Aku bukan takut Kak, malah saja aku ribut. Ya udahlah pulanglah kau. Pulanglah satu tadi. Awalnya 5, tinggal berapa orang tuh? Tinggal 4. Ibu tahu apa yang terjadi? Yang satu baru pulang, diceritain pula sama yang 4 nih. Inilah mak-mak kalau menggosip. Hati-hati Bu, kalau ada orang datang ke hadapan ibu menceritai orang lain, ibu jangan dekat sama dia. Kenapa? Karena ibu bakal jadi korban selanjutnya. Betul? Makanya kemana-mana aku kumpul sama kawan-kawan Ustaz, nggak mau aku pulang duluan. Kalau mau pulang ayo sama-sama, aku bilang. Kok gitu Ustaz? Kalau aku duluan pulang, kalian ceritain, ya aku bilang gitu. Apalagi malam Jumat malam pas ngumpul kan, nggak ada yang berani mau pulang duluan, diam-diam. Kalau pulang duluan pasti helm Jumat pasti. Kenapa? Karena kami para Ustaz ini tahu fadilah Bu. Fadilahnya apa? Dengar Bu. Seorang istri, dengar ini. Seorang istri ketika menawarkan dirinya kepada suaminya, maaf, untuk berhubungan malam Senin, pahalanya membunuh 40 orang Yahudi.
seperti membunuh 40 orang Yahudi malam Senin. Itu kalau satu ronde. Kalau satu ronde. Wow, sibuk kalian buat cerita itu. Itu malam Senin, malam Jumat. Dengar, malam Jumat ternyata fadilahnya saya baca dalam kitab Fathul Izar. Fadilah orang yang melakukan hubungan pada malam Jumat itu bisa menjadikan anaknya hafal Quran. Bahkan fadilah yang lain membunuh lagi 60 Yahudi. Kalau malam Senin sama malam Jumat dia buat seperti itu sama lakinya, berarti dalam seminggu dia sudah membunuh 100 orang Yahudi. Nggak pala ibu lagi ke Palestina. Coba datang ibu-ibu nanya, Ustaz kalau tiap malam bukan Yahudi yang mati, ibu yang mati, ibu bilang. Iya. Udahlah, ketawa-ketawa aja lah. Karena kalau serius-serius sekali jadi kudanil ibu kan. Tengok tadi di awal aku serius-serius, jadi kudanil semua. Jangan pula nawarkan nama laki orang. Ini lebih bahaya lagi, itu zina, berdosa besar. Dengar, dalam kitab Adabun Nisa, saya bukan ngomong sembarangan, ada dalil dan ada referensi yang saya ucapkan. Dalam kitab Adabun Nisa dikatakan seorang istri ridho ikhlas menawarkan dirinya kepada suaminya untuk berhubungan, maka pahalanya diberikan Allah seperti ibadah 200 kali ibadah haji dan umrah. Wow, pokoknya jangan kita lagi orang keren, nikah main depan. Coba 200 kali ibadah haji dan umrah, ternyata emak-emak nih Pak bisa umrah sejak malam Pak. Coba bayangkan, cuman sekarang emak-emak nih jangan kenawarkan diri, laki kasih kode pun nggak ngerti. Laki sampai batu-batu ndehem-ndehem. Sampai dahaknya keluar dikumpulkan di dalam tempurung. Datang cucu, kayak itu apa kek? Asam durian, makan sama cucu. Hati-hati. 200 kali ibadah haji dan umrah. Ibu jangan malu, tawarkan diri kepada suami. Udah tua Ustaz, saya buka satu kisah, satu riwayat. Rasulullah duduk bersama istrinya Siti Aisyah. Diletakkannya, Aisyah meletakkan kepalanya di bahu Rasulullah. Terus Rasul bilang apa? Aisyah, istriku, ya bang, senang kau duduk menyandarkan kepalamu di bahuku, senang bang. Apa yang ingin kau minta dari aku? Doakan aku bang. Coba. Aisyah minta sama Rasulullah cuma minta doa. Ibu kalau ibu ditanya sama laki, dek, kira-kira apa yang mau kau minta sama aku? Apa ibu bilang? Mata duitan memang gitu. Gara-gara ketua limpul di sini semua jadi duit aja otak kita. Ya, terus apa kata Aisyah? Bang, aku nggak minta apa-apa, aku cuma minta satu. Apa itu istriku? Tolong bang mintakan sama Allah agar Allah ampuni dosa-dosaku. Cuman itu yang diminta Aisyah. Dahsyat nggak? Bermanja-manja Aisyah dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah di hari tuanya tetap romantis sama bininya. Pak, Rasulullah jalan sama bini kemana-mana, nggak dipegangnya tangan bininya. Itu ku amalkan. Setiap kemana-mana ku pegang tangan biniku, kondangan ku bawa ku pegang. Pernah ketangkap kami sama jemaah sampai divideokan jalan di airport, ku pegang tangannya sampai diupload ke grup pengajian. Ustaz Arif romantis sekali sama bininya, di mall tengok gak lepas tangan dipeganginya tangan bininya. Ku balas, ibu tahu kenapa ku pegang? Kalau tak ku pegang habis duitku bu, ku bilang. Tangan mak-maknya ada otomatisnya bisa jalan sendiri kan. Di sini nampak duit, nampak dompet laki. Tanya ibu nyuci baju laki, nyuci celana laki, ada duit di kantong, ibu balikkan atau ibu ambil? Nah kan, ambil kan. Ternyata Pak sekarang udah ketahuan Pak, orang itulah malingnya Pak. Jangan sibuk-sibuk kali Bapak cari siapa, sampai ke dukun Bapak tuh. Nengok kan orang pintar, akhirnya orang pintar bilang apa? Enggak, orang dekat ini. Orang pintar itu, ini pertama Mbak, orang dekat ini. Ciri-cirinya boleh macam mana Mbak? Ciri-cirinya ku tengok agak gemuk, agak pendek-pendek. Bini-bininya udah gini-gini tuh. Rambutnya agak ikal-ikal. Tengok ini kayak bini gue.
Terus kulitnya agak hitam, tapi nggak hitam-hitam kali, bosku. Ini kulit tuh, Pak. Memang dia itu dia. Bu, ibu, bu, nggak bisa tenang. Bapak ingat bini nggak bisa tenang, Pak. Ingat permintaan orang. Ini perempuan di kadang-kadang, ya Allah, repotan ngurus orang ini. Paling repot, nggak usah jauh-jauh. Aku buktikan. Kalau kita Pak wirid malam Jumat pakai pakaian bebas, betul nggak? Pakai koko ada, pakai kaos ada, pakai kemeja ada, pakai jubah ada, betul nggak Pak? Jadi kalau oma wirid, gara-gara tak pakai seragam tak mau wirid. Kenapa? Diejein sama anggota wirid yang lain. Nenek itu 3 kali datang dia ejein, stroke. Ya, hati-hati. Bahkan dibilang orang nih, Ustaz, 5 kewajiban suami kepada istri. Pertama, tempat tinggal. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, makanan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Terus yang mana yang belum dikasih suami ibu? Pakaian, Ustaz. Ya Allah. Ibu sering dibelikan laki pakaian? Kapan dibelikan? Inilah menghilangkan kebaikan laki. Kupastikan kalian ini emak-emak yang hadir, kupastikan nanti dari sini kalian buka lemari kalian, hitung baju kalian sama baju laki kalian, banyak baju kalian atau baju laki? Jujur kalian. Allah, baju kalian buat kalian susun pakai hanger plastik rapi-rapi. Baju laki di mana tuh sudut-sudut di bawah kalian masukkan. Singletnya pun bolong-bolong kayak pulang dari Palestina, singlet lagi. Menghilangkan jasa lagi, nggak bisa tenang Pak. Ingat sama bini, ingat sama anak, ingat sama harta, nggak bisa tenang. Hanya ingat kepada Allah yang membuat kita tenang. Maka munculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelang tanggal 14 Februari ini. Orang-orang yang kita usung maju duduk di gedung DPR, orang-orang yang betul-betul kita kenal bagaimana sepak terjangnya. Beliau masih muda, saya rasa masih muda. Berapa umur? Usia 32, ya Allah, masih adik-anku. Aku udah 38, dia baru 32, tapi mudahan muka aku kan. Ya teman, karena beliau putih aja dari aku. Ya, nah walaupun nggak ganteng-ganteng kali kan, tapi aku lebih terkenal dari dia. Di YouTube. Ya kita doakan ya Bu, yang mudah-mudahan beliau bisa duduk di gedung DPR untuk periode 2024-2029. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Udah itu aja lah ya, motivasi sedikit aja. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau tadi tutup pakai pantun semua, apa pantun protokol, ku tengok pakai baju Melayu, takut aku tadi bawa pantun. Tapi mau tak mau harus ku sampaikan pantun ini, karena aku bagian daripada anak Melayu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong Bu, Pak, pulang dari sini, jangan lagi diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong juga jangan ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, yang matahin kurang kerjaan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolonglah saya dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan saya dunia sampai akhirat. Kalau ada jarum yang patah, karena rumahku di depannya tukang jahit, jarum patah diletakkan di depan rumahku, ku bawa ke sini semua. Ini pun ku sampaikan, ketawa juga kalian. Lama kali saya protes. Yang berpantun siapa? Ya, yang capek siapa? Kok kalian yang komplain? Nggak mau kalian pakai jarum, ku ganti, nggak usah pakai jarum, pakai sumur. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah nanti kita bersama Abang Muhammad Fahroji bertemu di lain kesempatan. Belum, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, Bapak Ibu tolong jangan nggak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah ya. Buah jeruk, buah semangka, buah anggur, buah duku, itulah nama buah-buahan yang ada di hadapan kami ini. Bu, bentar dulu.
Belum, tahun yang lalu, bulan Mi'raj yang lalu, saya ceramah ke Kepulauan Riau. Saya naik pesawat dari Medan, turun di Hang Nadim Batam. Begitu dari Batam, saya nyebrang ke Tanjung Pinang, naik kapal. Ternyata dari Batam ke Tanjung Pinang itu nyebrangi lautan. Di tengah lautan itu Bapak Ibu ada kapal. Nama kapalnya kapal tank bawa kayu. Thank you, I love you. Nasrullah wa karir wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.